Dania hidup dalam keluarga kaya yang berkecukupan, namun dia selalu mendapat fasilitas hidup nomor dua dibanding dengan semua saudaranya. Risha dan Raksa selalu menjadi prioritas utama bagi ibu tirinya, baik dalam hal pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun entah kenapa tidak pernah terselip iri jika hanya berhubungan dengan itu. Kerinduan Dania hanyalah pada kasih sayang orang tua, pada sentuhan lembut di kepalanya, pada ucapan bangga akan semua prestasi di sekolahnya. Namun menjadi sebaik apapun dirinya, dia selalu dipandang sebelah mata. Untuk itu setelah dewasa dan mulai mengerti artinya hidup, dia tidak pernah berharap apapun lagi, baik kasih sayang ataupun sekedar uang saku yang sama untuknya dan Risa. Karena itulah fasilitas mewah ini pun untuk pertama kalinya dia rasakan. Walaupun sudah beberapa bulan menikah dengan Saga, namun ini memang kali pertamanya pergi jauh. Untuk pertama kalinya Dania naik pesawat pribadi. Pertama kalinya melihat sedekat ini yang namanya pesawat pribadi. Aku benar-benar penasaran sebanyak apa ya kekayaan Tuan Saga. Mereka disambut pilot yang akan membawakan pesawat. Dua orang pramugari dalam balutan pakaian resmi. Mereka terlihat sangat cantik, bahkan Dania nyaris menyamakan gaya dan kecantikan mereka dengan Helena. Setelah dia turun dari mobil dan berjalan di samping Saga, mereka menyapa dengan sopan. Tidak ada pembicaraan apapun setelahnya. Semua orang yang akan bertugas dalam penerbangan ini hanya mengikuti langkah kaki Saga dan Dania. Sekretaris terlihat bicara dengan mereka setelah Dania dan Saga masuk dan duduk di kursi. Orang kaya benar-benar berbeda. Dalam hal ini saja Dania sudah merasa dia benar-benar ada di level yang berbeda dengan suaminya. Dia sendiri masih terlihat canggung saat membalas sapaan tadi. Disentuhnya dinding pesawat di dekat dia duduk. Membayangkan saja dia dulu tidak akan pernah naik pesawat pribadi seperti ini, apalagi milik suaminya sendiri. Semua interior di dalam pesawat sangat berbeda dari pengalamannya naik pesawat. Di sini terlihat sangat mewah dan dipilih dengan sangat teliti. Jangan bilang sekretaris Hani memilih interior dalam pesawat ini. Sayang, kita mau kemana? Dania menoleh di tempat duduknya, melihat Saga yang duduk berseberangan di depannya. Laki-laki itu masih melihat HP di tangannya. Han memasangkan bel pengaman di kursi tuannya, menghalangi pandangan Dania. Sudah tahu, Saga menoleh melihat dari punggung Han dan dia tersenyum senang. Begitu karena jawabannya membuat orang kesal. Han yang mengatur semuanya? Jawabnya kemudian yang puas melihat wajah kecut Dania. Apa? Walaupun sekretaris Han yang mengatur semuanya, tapi kalau sampai kamu tidak tahu tujuan kita pergi, apa itu masuk akal? Kalau dia membawa kita ke antarikta, memang kamu mau ikut juga? Dania beralih mencari perhatian sekretaris Han. Laki-laki itu melakukan hal yang sama di kursi Dania. Walaupun tahu Dania sudah memasang bel pengamannya dengan benar, tapi dia memastikannya ulang. Sekretaris Han, kita mau kemana? Selesai dengan urusannya, Han masih berdiri di samping kursi Dania. Pergi bulan madu, tuh Nona. Aku tahu, memukul bahu Han di sampingnya dengan keras. Aku tahu kalau kita mau pergi bulan madu. Maksudmu kemana? Memukul lagi untuk yang kedua kalinya, Saga langsung menoleh menatap tangan yang masih menempel di bahu Han. Han, walaupun itu kau, aku tidak akan mengampunimu juga. Ucapnya serius, masih menatap belakang tangan Dania. Maafkan saya Tuan Muda, saya akan berhati-hati lagi ke depannya. Tahu arti pandangan itu, dia pun mundur menjauhi kursi Dania, menyisakan tanda tanya di mata Dania. Gadis itu meletakkan tangannya ke pegangan kursi tanpa merasa bersalah. Sekretaris Han, panggil Dania sambil berbalik dari kursinya. Lagi-lagi Saga yang menoleh, merasa terganggu ketika Dania bicara dengan orang lain saat dia ada di sampingnya. Sekalipun itu Han, dia masih merasa tidak suka. Kita mau kemana? Tanya Dania lagi tidak merasa terganggu dengan pandangan tidak suka Saga. Bulan madu Anda dan Tuan Muda, Nana. Aku benar-benar ingin memukulmu sekarang. Nih ya,
Saga udah meletakkan HP di tangannya, memiringkan tubuh, bertopang pada satu tangannya untuk bersandar, menunjukkan ekspresi kesal. Apa kau tidak tahu kalau aku sedang cemburu? Makinya sambil hanya menatap tajam. Iya, kenapa ini? Kenapa dia serius begitu? Aku tidak mau ada laki-laki yang menyentuhmu. Menunjukkan kalau kata-katanya sekali lagi menjadi aturan wajib yang harus dipatuhi Dania. Sama halnya, aku tidak mau kau sembarangan menyentuh laki-laki, walaupun itu Han sekalipun. Melirik Han yang duduk di belakangnya. Kenapa aku yang harus dibawa-bawa? Ucap gumamnya Han. Hah? Apa? Memang apa yang kulakukan? Tidak tahu harus menjawab apa. Dan akalnya pun mengisyaratkan dia untuk diam daripada semua berbuntut panjang. Kau bisa menyentuhku kapanpun dan dimanapun kau mau. Saga menarik bajunya sampai memperlihatkan perut rata dan dadanya yang putih bersih itu. Kau boleh melakukannya sekarang. Ayo, sentuh aku susu kamu. Menepuk badannya beberapa kali. Sudah gila ya? Tutup bajumu. Iya sayang, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang tutup tubuh sempurnamu itu. Nanti kamu kedinginan. Dan ia memukul tangannya sendiri. Terdengar suara yang cukup keras. Walaupun masih terdengar manusiawi, dia pun tidak terlihat kesakitan. Aku akan berhati-hati ke depannya supaya tangan ini tidak melakukan kesalahan. Hei, kenapa kau memukul tanganmu? Membuka bel pengaman yang udah terpasang, berlutut di samping Dania, meraih tangan istrinya. Kau tidak terluka kan? Kenapa memukul tanganmu? Yang salah itu Han. Kenapa dia diam aja aku menyentuhnya tadi? Seharusnya dia yang menghindar. Mencium tangan Dania beberapa kali. Yang disebut-sebut hanya menggeleng dan berdecak dalam hati di kursi belakang. Sayang, aku tidak apa-apa. Jangan gila begini, kumohon. Lagi pula aku hanya memukul tanganku sedikit. Jangan lakukan lagi. Saga mengucapkannya dengan tegas. Sambil menggenggam erat tangan istrinya. Iya, kumohon sudahi drama ini Tuan Saga. Kau membuatku merinding. Kedepannya, jangan pernah menyakiti dirimu sendiri. Saga meraih dagu istrinya. Aku tidak rela. Masih duduk berjongkok di tempatnya. Jangan pernah tersakiti oleh siapapun, bahkan oleh dirimu sendiri. Untuk apa aku ada di sampingmu dan mencintaimu kalau kau masih tersakiti? Saga menarik tangan Dania meminta kepastian lain. Iya sayang, aku akan sangat berhati-hati ke depannya. Saga bangun setelah merasa yakin. Dia kembali ke tempat duduknya. Setelahnya seorang pilot mendekat, mengatakan pesawat akan segera lepas landas. Han kembali mendekat dan memakaikan bel pengaman di kursi Saga. Setelahnya menepuk bahu pilot yang terlihat masih cukup muda itu. Apa kau baik-baik aja? Simpan yang kau lihat hari ini untuk dirimu sendiri. Berulang Han menepuk bahu sang pilot sambil mengantarnya ke tempat tugasnya, memberi penegasan kalau apa yang dia katakan bukan sekedar main-main. Baik Tuan, bagaimana sekretaris Han bisa tahu yang aku pikirkan? Sang pilot tadi termangu cukup lama melihat semua kejadian yang berlangsung. Hanya wajah bingungnya yang terlihat mencerna kejadian tidak masuk akal di depannya. Apa dia benar-benar Tuan Saga? Untuk pertama kalinya sejak banyak penerbangan yang ia lakukan bersama Antarna Group. Untuk pertama kalinya dia melihat presiden Antarna Group itu bersikap layaknya manusia normal. Jadi dia ini Dania, wanita paling beruntung di negeri ini yang mendapat pengakuan cinta Tuan Saga. Terlihat biasa. Tapi cukup manis juga. Dan, ya Tuhan, bagaimana dia bisa membuat Tuan Saga berlutut di dekat kursinya seperti itu? Dia ingin berbagi dengan teman di sebelahnya, tapi ucapan sekretarisan langsung menampar wajahnya keras. Hingga dia hanya tersenyum mengingat kejadian di mana Tuan Saga mencium tangan istrinya sambil berlutut tadi. Sementara itu di bagian penumpang. Han, hati-hatilah, aku mengawasimu. Saat Han berjalan melewati kursi Saga. Saya yang salah Tuan Muda, saya akan berhati-hati ke depannya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Nona, berhati-hatilah dengan tangan Anda mulai sekarang. Melirik Dania. Apa? Tuan Saga yang aneh? Kenapa protes pada aku?
Dania tidak kalah melotot. Rasanya ingin memukul bawahan lagi. Tapi ultimatum itu seperti hantu yang akan terngiang di pikiran Dania selamanya. Kini telah lepas landas tanpa kendala, terbang di antara awan-awan putih tipis yang berserak di angkasa. Sekretarisan bangun, beranjak dari duduk, menawarkan sesuatu kalau Saga menginginkan minum atau apapun yang mungkin dia inginkan. Saga hanya mengipaskan tangan kalau dia tidak membutuhkan apapun. Lalu Han pergi menuju entah ke ruangan apa di bagian pintu belakang setelah kursinya. Nia, panggilan lembut Saga terdengar. Lagi-lagi menyentuh hati Dania di situasi lenggang seperti ini. Iya, Dania yang sedang memandang angkasa luas di luar sana menoleh. Melihat Saga menepuk kursinya, dia terlihat menggeser tubuh, memberikan ruang yang cukup lebar untuk Dania pindah ke kursinya. Apa? Kamu apa? Mau menyuruhku menyentuhmu? Pindah kemari, katanya kemudian, masih menepuk tempat duduknya dengan tangan kanan. Saga ingin sepanjang perjalanan membosankan ini memeluk Dania. Waktu akan mudah terbunuh saat kalian senang kan? Dan hal yang menyenangkan dalam pesawat ini apalagi kalau bukan menjahil istrinya. Lihat, begitulah Saga menunjukkan cinta berlebihnya untuk Dania. Jangan berharap dia bersikap romantis manis yang mudah dipahami. Tidak mau, menolak tegas, walaupun cuma dalam hati. Sayang, kakimu bisa tidak nyaman nanti. Dania ingat bagaimana kaki Saga kram saat dia tidur sambil memakainya sebagai bantal. Kau mau aku mulai menghitung? Sudah mulai menyebut angka 1. Tidak, aku pindah. Tapi kalau kakimu pegel, tertindih badanku, jangan salahkan aku ya. Dania udah bangun dari kursi dan pindah ke tempat duduk Saga. Tubuh kecil Dania tentu tidak akan terlalu berarti walaupun duduk di pangkuan Saga sekalipun. Dia bersandar di tangan suaminya yang terbuka. Setelahnya Dania mencari tahu tujuan mereka kemana. Sementara Saga hanya menjawab, sudah diam, ini akan jadi kejutan. Dania memilih menjatuhkan kepalanya ke dada Saga. Setelah semua cara sudah dilakukan dan tidak berhasil mengorek apapun. Sayang, kita akan pergi ke laut ya? Mulai bicara lagi. Tidak tahu? Bohong, pasti kamu tahu kan? Pokoknya kemanapun kita nanti, kita jalan-jalan sambil main sampai puas ya? Tidak mau. Saga menjawab pendek lagi. Kenapa tidak mau? Dania protes sambil mencubit kedua pipi suaminya. 51% kita main di luar dan 49% kita habiskan di kamar. Apa? Memang ada pengaruhnya selisih seujung kuku bayi begitu? Hei, siapa yang membuat ide tidak masuk akal ini? Setelah lelah berdebat tentang selisih persentase tidak masuk akal, Dania memilih diam dan memejamkan mata, membenamkan wajah ke dalam dada suaminya yang nyaman. Dia kalah walaupun hanya adu argumen. Sementara Saga setelah menang adu argumen dan membuat istrinya diam, Saga beralih bicara kepada Han. Han, sambil membelai lembut kepala istrinya, lalu dia menggulung rambut Dania di jarinya, menciumi rambut itu. Kenapa rambutnya tercium bau manis? Begini ya? Masih menjadi misteri, apa yang sebenarnya dicium Saga dari rambut Dania? Jelas-jelas mereka memakai sampo yang sama, tapi dia selalu merasa aroma rambut Dania lebih enak daripada sampo yang dia pakai. Ya Tuan Muda, Han menjawab dari tempat duduknya di belakang Saga. Sengaja tidak mendekat. Sedari tadi dia sudah mendengar pembicaraan Dania dan Saga yang sudah membuatnya menarik nafas dalam-dalam. Kenapa mereka terlihat seperti orang gila kalau sedang berdua begitu? Yang satu dimabuk cinta, yang satu tidak sadar kalau semua tingkahnya, bahkan caranya bernapas saja dianggap menggemaskan. Sementara Dania menajamkan telinga, mendengarkan pembicaraan mereka. Apa kau tidak perlu mengajak Harun? Dokter Harun? Kenapa? Dania penasaran, tapi dia tetap tidak menegakkan kepala, pura-pura tidur. Hanya menghembuskan nafasnya yang terdengar. Dokter Harun tidak bisa ikut karena udah ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. Saya udah menghubunginya beberapa hari lalu.
Han selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Cih, kurang ajar sekali dia. Saga memaki Dokter Harun, membayangkan senyum kurang ajar dokter muda itu saat bersyukur karena tidak perlu ikut pergi. Hei, emangnya kenapa juga sih? Mesti bawa-bawa Dokter Harun. Kita kan cuma mau liburan. Aku berharap ini akan menjadi liburan berkedok bulan madu, bermain, jalan-jalan, dan mungkin sedikit belanja oleh-oleh. Kemana sebenarnya tujuan kita ini ya? Dania berperang dengan pikirannya sendiri, menebak-nebak maunya orang yang tidak bisa diterka. Bagaimana kalau Dania sampai terluka nanti? Tangan Saga menyentuh pipi istrinya, mencubitnya pelan. Dania refleks memukul tangan Saga karena tahu laki-laki itu hanya menunggu reaksinya. Benar kan? Setelah itu Saga melepaskan tangannya. Ia mengingat sifat Nona kadang seperti itu. Ada penekanan kata-kata sekretaris di dalamnya. Saya udah mendapat rekomendasi dokter di dalam kota dari Dokter Harun. Saya juga udah menghubunginya jika ada kejadian yang tidak terduga. Jadi kalian pikir aku bocah? Hei, aku itu gadis mandiri yang setegar karang tahu. Laki-laki atau perempuan bersama Dokter Harun saja sudah menyebalkan. Apalagi ini harus berurusan dengan orang asing. Begitu pikir Saga. Perempuan tuan muda? Entah kenapa Saga merasa lega. Setelah merasa sedikit tenang tentang urusan dokter, sekarang dia beralih pada Dania di sampingnya. Nia, ia mengangkat kepalanya dan tidak tahu kenapa Dania ingin mencium pipi Saga, dan dia melakukannya, membuat Saga terkejut. Ya, laki-laki itu masih terkejut dan merasa senang sekali kalau Dania menunjukkan perasaan tanpa diminta olehnya.